Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya ingin mempresentasikan PPT saya untuk memenuhi ulangan akhir semester dari mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Fajrin, saya dari kelas 1B. Yang pertama saya ingin menjelaskan materi tentang paradigma ekonomi Islam. Paradigma ekonomi Islam menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi manusia selalu terikat dengan cara pandang hidup yang bertumpu pada tauhid. Dalam Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya upaya memenuhi kebutuhan, tetapi ibadah yang menuntut manusia untuk menjaga hubungan dengan Allah, dirinya sendiri, dan sesama. Paradigma ini berdiri di atas 3 pondasi utama, yaitu akidah yang membentuk keyakinan, syariah yang memberi aturan, dan akhlak yang menjadi panduan moral. Karena itu, ekonomi tidak pernah berdiri tanpa nilai. Setiap keputusan ekonomi harus diarahkan pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Mempelajari paradigma ekonomi Islam ini memberi manfaat karena membantu mahasiswa melihat ekonomi secara lebih utuh. Mereka belajar bahwa kegiatan ekonomi bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Pemahaman tentang tauhid membuat mahasiswa mampu mengaitkan nilai spiritual dengan keputusan ekonomi sehari-hari. Yang kedua, ada materi definisi konsep dan ruang lingkup ekonomi Islam. Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dengan tetap berada dalam koridor hukum syariah. Berbeda dari ekonomi konvensional yang netral dengan nilai, ekonomi Islam sangat menekankan moralitas, tujuan spiritual, dan tanggung jawab sosial. Ruang lingkupnya mencakup produksi, konsumsi, distribusi, dan kebijakan publik. Tetapi semua itu dipahami melalui kacamata halal dan haram, manfaat dan mudarat, serta nilai keadilan sosial. Dengan kerangka ini, ekonomi Islam menjadi disiplin yang menyatukan aspek dunia dan akhirat. Mempelajari definisi konsep dan ruang lingkup ekonomi membantu mahasiswa memahami ruang lingkup ekonomi Islam dan membedakannya dari ekonomi konvensional. Mahasiswa jadi lebih mudah mengenali aktivitas ekonomi yang sesuai syariah dan yang tidak, serta memahami batas dan arah ilmu yang sedang dipelajari. Yang ketiga, metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam adalah cara membangun ilmu ekonomi dengan menggabungkan wahyu, akal, dan pengalaman. Wahyu berupa ayat dan hadis, memberikan prinsip dasar tentang halal, haram, keadilan, dan manfaat bagi manusia. Akal dan pengalaman digunakan untuk menganalisis masalah ekonomi kontemporer agar keputusan yang diambil rasional dan sesuai realitas. Pendekatan deduktif digunakan untuk menerapkan prinsip syariah pada kasus nyata, sedangkan pendekatan induktif memulai dari observasi dan data untuk menarik kesimpulan yang selaras dengan syariah. Dengan kombinasi ini, ekonomi Islam menjadi disiplin ilmiah yang sistematis, bukan sekedar kumpulan fatwa, sehingga mahasiswa dapat berpikir ilmiah sekaligus mengaitkan nilai spiritual dengan praktik ekonomi sehari-hari. Mempelajari metodologi membuat mahasiswa mampu berpikir secara ilmiah dan sistematis, dengan menggabungkan wahyu, akal, dan data empiris, sehingga analisis ekonomi menjadi tidak hanya berdasarkan norma tetapi juga rasional dan bisa diuji. Yang keempat, ada ekonomi dalam lintas sejarah. Ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Sejarah ekonomi Islam menjelaskan bahwa umat Islam telah membahas konsep-konsep ekonomi jauh sebelum munculnya teori ekonomi modern. Pada masa Nabi dan sahabat, praktik ekonomi sudah berjalan dengan prinsip kejujuran, seperti pasar yang adil, pengawasan hisbah untuk memastikan praktik perdagangan sesuai aturan, larangan riba, dan perlindungan konsumen. Kemudian para ulama seperti Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibnu Khaldun
mengembangkan pemikiran yang lebih sistematis, termasuk teori tentang harga, mekanisme pasar, pajak, pengelolaan keuangan publik, dan pembangunan masyarakat. Pengetahuan sejarah ini membantu kita memahami bahwa ekonomi Islam bukan sekadar ajaran baru, tetapi merupakan tradisi intelektual yang panjang, terstruktur, dan telah memberi kontribusi penting terhadap pengembangan ekonomi dunia. Materi ini membantu mahasiswa meningkatkan rasa percaya diri intelektual dalam ekonomi Islam. Dalam lintas sejarah ini, kita dapat mempelajari bahwa umat Islam telah mengembangkan pemikiran ekonomi jauh sebelum teritori Barat muncul, sehingga ekonomi Islam dapat dipahami sebagai tradisi ilmiah yang panjang, bukan sekadar produk baru. Yang kelima, perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. Materi ini menjelaskan perbedaan utama antara ekonomi Islam dan kapitalisme. Dalam kapitalisme, individu memiliki kebebasan penuh untuk memiliki dan menumpuk kekayaan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, kepemilikan dibatasi oleh nilai moral, termasuk larangan riba dan kewajiban membantu sesama. Kapitalisme mendapatkan laba sebagai tujuan utama, sementara ekonomi Islam melihat keuntungan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam mengakui pentingnya pasar, tetapi menolak praktik yang menimbulkan eksploitasi atau ketimpangan yang ekstrim. Materi ini memberi manfaat karena membantu mahasiswa menganalisis struktur, tujuan, dan logika sistem kapitalisme dari perspektif syariah. Kita dapat menilai kelebihan dan kekurangan kapitalisme, serta memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat berperan mengoreksi ketimpangan atau praktik yang tidak adil yang sering terjadi dalam sistem tersebut. Dengan cara ini, mahasiswa dapat membandingkan sistem ekonomi dan melihat kontribusi etika Islam dalam membangun keseimbangan sosial. Perbedaan ekonomi Islam dan sosialis. Perbedaan utama antara ekonomi Islam dan sosialisme terletak pada pandangan tentang kepemilikan dan peran negara. Sosialisme menekankan kepemilikan bersama dan kontrol penuh negara terhadap produksi, sedangkan ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi tetapi tetap menjamin hak masyarakat melalui zakat, wakaf, dan kebijakan distribusi. Dalam hal keadilan sosial, Islam sepakat dengan sosialisme, tetapi menolak penghapusan pasar dan pembatasan kebebasan individu. Negara dalam ekonomi Islam berperan sebagai pengatur untuk menjaga keseimbangan, bukan sebagai penguasa mutlak ekonomi. Mempelajari materi ini memberi manfaat karena membantu mahasiswa memahami bagaimana Islam menegakkan keadilan sosial tanpa menghilangkan hak kepemilikan pribadi. Mereka belajar bahwa konsep pemerataan dalam Islam berbeda dengan sosialisme, yang menekankan kontrol penuh negara atas kekayaan. Dengan pemahaman ini, mahasiswa dapat melihat keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. 7. Ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam dibangun atas 3 prinsip utama, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Dalam sistem ini, manusia memiliki kebebasan untuk berusaha, tetapi tetap dibatasi oleh aturan syariah agar kegiatan ekonomi tidak merugikan orang lain. Kepemilikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pribadi, publik, dan negara. Dan semuanya harus digunakan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Sistem ini mengatur seluruh aspek ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, dan kebijakan publik dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan menyeluruh atau maslahah. Materi ini membantu mahasiswa memahami ekonomi Islam sebagai sebuah sistem yang utuh. Mahasiswa dapat belajar bagaimana kepemilikan diatur, bagaimana kebebasan berusaha diberikan, dan bagaimana syariah menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan ekonomi. Pemahaman ini juga memungkinkan mahasiswa mengaitkan berbagai konsep yang sebelumnya dipelajari secara terpisah, sehingga melihat hubungan antara prinsip, praktik, dan tujuan ekonomi Islam secara menyeluruh. Yang kedelapan, ada maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Maqasid syariah menjadi tujuan utama dalam setiap aktivitas ekonomi Islam. 5 prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta yang diimplementasikan melalui kebijakan ekonomi yang menyejahterakan manusia. Contohnya, perlindungan harta diwujudkan melalui aturan transaksi yang adil, perlindungan jiwa melalui regulasi kesehatan, dan perlindungan keturunan melalui sistem nafkah dan waris.
Dengan memahami makasid, mahasiswa dapat melihat bahwa setiap aturan ekonomi Islam memiliki tujuan manusiawi yang konkret dan jelas. Sehingga ekonomi tidak hanya tentang keuntungan materi tetapi juga kesejahteraan sosial dan moral. Belajar makasid syariah memberi manfaat karena membantu secara menyeluruh. Belajar makasid syariah memberi manfaat karena membantu mahasiswa memahami bahwa setiap aturan ekonomi Islam dibuat untuk melindungi manusia secara menyeluruh. Mereka dapat melihat tujuan moral dan kemanusiaan di balik setiap kebijakan. Sehingga proses belajar tidak hanya tentang teori, tetapi juga tentang nilai dan makna praktis dalam kehidupan. 9. Perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Dalam Islam, perilaku ekonomi tidak hanya melihat manusia sebagai makhluk yang mengejar keuntungan semata, seperti konsep homo economicus. Sebaliknya, manusia dipandang sebagai makhluk bermoral, atau homo ethicus, yang keputusannya ekonominya dipengaruhi oleh nilai niat dan tanggung jawab sosial. Konsumsi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaat produksi diarahkan untuk kebaikan dan transaksi dilakukan dengan jujur. Dengan cara pandang ini, aktivitas ekonomi menjadi sarana untuk mengembangkan akhlak dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar mencari keuntungan materi. Materi ini memberi dampak positif karena membantu mahasiswa menyadari bahwa perilaku ekonomi manusia tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan materi atau keuntungan, tapi juga oleh nilai moral dan spiritual. Dengan pemahaman ini, mahasiswa belajar melihat manusia sebagai makhluk etis, sehingga analisis ekonomi menjadi lebih realistis, manusiawi, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ke-10 ada konsep harta dalam Islam. Dalam Islam, konsep harta membahas apa itu harta, bagaimana kepemilikannya, dan untuk tujuan apa harta tersebut digunakan. Harta dipandang sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Islam melarang penimbunan, pemborosan, dan penggunaan harta untuk hal-hal yang merusak. Uang tidak dianggap sebagai komoditas untuk dispekulasikan, melainkan hanya sebagai alat tukar. Dengan pemahaman ini, mahasiswa menyadari bahwa kekayaan bukan tujuan akhir, tapi sarana untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Mempelajari konsep harta dalam Islam memberi manfaat karena membantu mahasiswa memahami bahwa kekayaan adalah amanah, bukan tujuan hidup. Mereka belajar bahwa mengelola harta harus disertai tanggung jawab moral dan penting untuk mendistribusikannya secara adil agar memberi manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. 11. Larangan utama dalam ekonomi Islam. Materi ini menjelaskan larangan utama dalam ekonomi Islam yaitu riba atau bunga, maisir atau judi atau spekulasi, dan gor atau ketidakjelasan yang merugikan. Larangan ini diterapkan untuk mencegah ketidakadilan, penipuan, dan eksploitasi dalam pasar. Selain itu, materi ini juga membahas praktik transaksi yang terlarang seperti penipuan harga, monopoli, dan manipulasi pasar. Dengan memahami hal ini, mahasiswa belajar bagaimana Islam berupaya melindungi konsumen dan menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh. Mempelajari materi ini memberi dampak positif karena membantu mahasiswa memahami pentingnya menghindari praktik riba atau bunga, gor atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian, agar transaksi ekonomi tetap adil dan stabil. Dengan pengetahuan ini, mahasiswa menjadi lebih cermat dan kritis dalam menilai praktik modern, seperti bunga bank, asuransi, atau instrumen keuangan derivatif sehingga dapat membedakan mana yang sesuai dengan prinsip syariah dan mana yang tidak. Yang ke-12 ada peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran penting untuk mengatur pasar, menjaga stabilitas ekonomi, menyediakan layanan publik, dan melindungi kelompok yang lemah. Negara diperbolehkan menetapkan pajak selain zakat untuk kepentingan umum, mengatur harga jika terjadi ketidakadilan, dan mengelola sumber daya publik agar bermanfaat bagi masyarakat. Materi ini menunjukkan bagaimana ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara peran pasar dan peran negara untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Materi ini dapat membantu mahasiswa memahami bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan struktural dalam menjaga keadilan, menyediakan layanan publik, dan mengatur pasar. Mahasiswa belajar bahwa negara bukan sekadar menonton, tapi berperan aktif dalam memastikan sistem ekonomi berjalan adil, seimbang, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Yang ke-13, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Instrumen pemerintah dalam ekonomi Islam dibahas melalui dua jenis kebijakan utama, yaitu fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal meliputi pengelolaan pajak, belanja negara, zakat, dan wakaf sebagai alat untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter syariah fokus pada menjaga stabilitas nilai uang tanpa riba, mengatur likuiditas melalui instrumen bagi hasil, serta penerbitan sukuk untuk pembiayaan pembangunan. Dengan pembahasan ini, mahasiswa dapat melihat bahwa ekonomi Islam memiliki perangkat lengkap untuk mengelola negara secara modern dan tetap sesuai prinsip syariah. Mempelajari materi ini dapat membantu mahasiswa melihat bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam kebijakan negara, misalnya melalui zakat, pajak, wakaf, sukuk, dan pengelolaan keuangan tanpa riba. Dengan pemahaman ini, mahasiswa lebih mampu memahami hubungan antara syariah dan ekonomi makro, serta bagaimana kebijakan publik Islam dapat mendorong kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Yang ke-14 adalah peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Materi ini menekankan peran masyarakat sebagai penggerak utama ekonomi Islam. Lembaga seperti BMT, BPRS, LAZ, Basnas, pesantren, dan komunitas lokal berfungsi sebagai aktor penting yang menggerakkan ekonomi syariah dari bawah. Masyarakat tidak hanya menjadi pengguna sistem, tetapi juga pengawal moral, pengelola zakat dan wakaf, serta penguat aktivitas usaha mikro. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai inti dan menggerakkan sistem. Materi ini dapat membantu mahasiswa memahami bahwa ekonomi Islam hanya bisa berjalan jika masyarakat turut aktif menggerakkan sistem. Misalnya melalui lembaga seperti BMT, BPRS, JIS, dan Wakaf. Mahasiswa menjadi sadar bahwa perubahan ekonomi tidak semata-mata bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran serta komunitas dan partisipasi masyarakat. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah adanya distribusi yang adil dan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Dari Profesor Dr. Abbas Mirakor. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah, tolong dimaafkan.